Pertama-tama, kita install Debian terlebih dahulu, lalu pilih tipe Linux versi 64-bit. Next, jangan lupa file location-nya 8GB. Lalu masuk ke menu setting, pilih storage, empty, masukkan DVD 1. Lalu ke network, pilih host only, lalu allow all dan off. Lalu klik start, tunggu seperti menu yang di video. Terlebih dahulu, kita perbesar lalu klik install, pilih bahasa Inggris, lokasinya Asia, dan Indonesia, keyboardnya Amerika Inggris. Next, lalu tunggu installnya sampai selesai. Pilih download configure the network, lalu hostname-nya kita skip, root password-nya 1 atau bisa disesuaikan. Full name-nya saya pakai nama sendiri atau disesuaikan. Password-nya 1-6. Pilih Western. Lalu kita buat partisi manual. Kita buat partisi dibagi menjadi 3. Create new partisi menjadi 4GB. Next, pilih primary dan beginning. Lalu on-kan bootable flag menjadi on. Create new partisi lagi seperti tadi, 4GB. Pilih logical dan beginning. Create new partisi untuk sisanya. Pilih logical dan beginning. Use AS-nya swap area. Finish partisi lalu yes, lalu tunggu sampai selesai. Klik no sampai 3 kali dan tunggu. Di sini kita langsung continue. Klik yes, lalu pilih yang bawah dev SDA. Lalu kita login root yang kita buat di awal. Kita mulai mengonfigurasi network seperti di video. Masukkan terlebih dahulu DVD 1, lalu ketik apt cd-rom ident, lalu install network dengan ketik apt-get install nmap. Klik Y dan tunggu sampai selesai. Lalu kita ketik nano/etc/network/interface untuk mengonfigurasi IP. Lalu ubah LO menjadi npos 3, kemudian loopback-nya diubah menjadi static. Enter 2 kali lalu tab. Di sini saya menggunakan IP kelas C dengan address 192.168.10.1. Netmax 255.255.2550. Lalu network 192.168.10.0. Broadcast-nya 192.168.10.255. Lalu save, Ctrl-O, Ctrl-X, Enter. Lalu kita restart dulu, ketik /etc/init/networking restart. Ketik IPA untuk mengecek IP. Jika sudah, berarti konfigurasi network berhasil. Masukkan DVD 2 untuk menginstal FTP. Ketik apt cd-rom add, lalu apt cd-rom ident. Kemudian untuk menginstalnya, ketik apt get install prof.tpd. Klik Y dan tunggu installnya sampai selesai. Jika terjadi error, ketik apt fix broken install. Klik Y, lalu masukkan DVD 1, lalu ketik nano/etc/prof
/proftpdconf. Cari kata permit no login, lalu hapus tanda pagarnya. Kemudian save, Ctrl O dan Ctrl X. Lalu zoom in dan kita buat user, add user, Nurul1 atau sesuai dengan nama kalian. Buat password dan next. Lalu ketik mkdir home Nurul1 folder ftp. Lalu ketik cd home Nurul1 folder ftp. Lalu kita buat folder dengan ketik touch biodata Nurul1.txt. Untuk melihatnya kita ketik ls. Kita edit foldernya dengan mengetik nano biodata Nurul.txt. Lalu kita isi biodatanya sesuai keinginan kalian. Sesudah itu kita save. Sebelum itu kita merestart konfigurasi proftpd terlebih dahulu. Lalu kita mengeceknya menggunakan WinSCP. File protokolnya diubah menjadi FTP, hostname-nya IP server, username Nurul1, passwordnya 1. Lalu login, sudah terlihat ada biodata Nurul.txt. Kita masuk konfigurasi SSH dengan mengetikkan apt get install open SSH server. Lalu nano etc ssh sshd config. Cari kata permit root login menjadi permit root login yes dan hapus tanda pagarnya. Kemudian save, Ctrl O dan Ctrl X. Terlebih dahulu kita merestart konfigurasi SSH. Lalu klik accept, login root yang pertama. Kemudian kita masuk ke konfigurasi Samba dengan mengetikkan apt get install Samba. Lalu yes, pilih no, tunggu sampai selesai penginstalannya. Jika sudah, kita ketik nano etc samba smb conf. Kemudian scroll paling bawah, klik tanda kurung Nurul atau nama kalian. Lalu klik path sama dengan home Nurul, browsable sama dengan yes, readable sama dengan yes, public sama dengan yes. Lalu save, Ctrl O dan Ctrl X, zoom in, mkdir home Nurul, cd home Nurul, chmod 77 home Nurul. Untuk membuat foldernya kita ketik touch folder Samba atau folder Nurul, ls untuk melihatnya, lalu ketik etc initd Samba addc restart. Kemudian etc initd networking restart. Lalu kita cek dengan menekan Windows R
Masukkan user FTP, sudah terlihat ada folder Nurul. Lalu kita mengkonfigurasi web server dengan mengetikkan apt get install apache 2. Lalu klik Y dan tunggu sampai installnya selesai. Lalu ketik cd var www.html. ls untuk melihatnya. Kemudian ketik rm index.html, lalu nano index.html untuk mengedit folder webnya. Di sini kita mengedit sesuai keinginan kita, lalu save, Ctrl O dan Ctrl X. Sebelum itu kita harus merestart konfigurasi terlebih dahulu. etc init apache 2 restart, lalu etc init networking restart. Lalu kita mengeceknya, buka aplikasi Google Chrome pada klien lalu ketikkan IP servernya. Jika sudah, kita masuk ke konfigurasi DNS server dengan mengetikkan apt get install bin 9, lalu enter Y dan tunggu sampai selesai, dan masukkan DVD 2. Kemudian kita ketik cd etc bin, enter, ls untuk melihatnya, lalu ketik cp db127 db192 dan cp db lokal db Nurul. Kemudian ketik nano named conf default Jonas. Cari kata localhost diubah menjadi nurul.com. Bawahnya ubah kata lokal menjadi Nurul. Lalu ubah IP 127 menjadi 10.168.192 dibalik ya. Bawahnya juga diubah dari 127 menjadi 192, lalu save, Ctrl O dan Ctrl X. Lalu ketik db192 enter. Kemudian ubah localhost menjadi nurul.com, yang kanan atau sebelahnya diedit menjadi nurul.com. Lalu yang di bawah nurul.com, lalu yang bawahnya www.nurul.com. Yang 100 sisain jadi 1, lalu save, Ctrl O dan Ctrl X. Lalu ketik nano db nurul, ubah localhostnya menjadi nurul.com, yang pinggirnya juga sama jadi nurul.com. Localhost yang bawahnya diganti menjadi nurul.com, IP yang diubah menjadi 192.168.10.1, yang bawahnya juga sama 192.168.10.1. Yang A-nya diubah jadi 1, lalu yang pinggirnya diganti jadi www. Lalu save dan kita ketik nano etc resolve conf, dan kita edit foldernya menjadi domain nurul.com, search nurul.com, name server 192.168.10.1. Lalu kita restart bin 9-nya dengan mengetik etc init bin 9 restart. Jika ingin mengecek, kita ketikkan apt get install dns sutil, ketik Y, lalu masukkan DVD 1.
Untuk mengeceknya, kita ketikkan ns lookup nurul.com. Sudah terlihat ada di sana. Lalu www.nurul.com, lalu IP 192.168.10.1. Kemudian kita konfigurasi database dengan mengetikkan apt-get install MariaDB server. Enter, lalu klik Y dan tunggu sampai installnya selesai. Jika sudah, ketik systemctl status mysql. Lalu ketik mysql -u root min pack. Buat passwordnya satu saja. Untuk mengeceknya, kita ketik show databases, lalu create databases Nurul 1. Terlihat jika sudah OK di sana. Ketik show databases lagi. Dan terlihat di sana sudah ada nama Nurul. Lalu quit saja untuk keluar. Ketik saja mysql secure installation. Lalu bikin password 1, lalu passwordnya 1, Y sampai 4 kali. Lalu kita ke konfigurasi mail server, lalu ketikkan sama seperti yang di video. Kemudian klik internet site, lalu enter. Sistem mail diubah menjadi mailnurul.com, lalu enter sampai proses instalasinya selesai. Kemudian masukkan DVD 2 dan tunggu lagi sampai prosesnya selesai. Lalu ketikkan maildir make dvcode etc scale maildir. Kemudian ketikkan nano etc postfix main cf, lalu ke bawah buat config home mailbox sama dengan maildir, lalu save. Lalu ketikkan nano etc dvcode config d 10 mailconf. Lalu ubah menjadi maildir, lalu save. Kemudian nano etc dvcode config d 10 mailconf, cari kata disable lalu ubah menjadi no, lalu save. Ketika nano etc dvcode conf, cari kata listen dan hapus, lalu sisakan bintang. Setelah itu save. Lalu cek dengan mengetikkan cd etc bin, lalu ls, terlihat sudah ada nama nurul.com. Kemudian klik nano db192, tambahkan konfigurasinya dengan mail. Setelah itu save. Lalu klik db nurul, lalu tambahkan mail, kemudian save. Lalu ketik etc initd bin 9 restart untuk merestart, lalu ketik dpkg reconfigure postfix, lalu pilih internet site.
Tambahkan IP 192.168.10.0/24. Pilih IPv4, tunggu sampai selesai. Setelah itu, kita restart konfigurasi mail server dengan ketik etc init postfix restart. Kemudian ketik etc init dovecode restart. Di sini saya menggunakan telnet untuk saling mengirim pesannya. Setelah itu, ketik telnet mail nurul.com 110. Ketik RTR1, terlihat sudah ada pesannya, berarti konfigurasi mail server sudah berhasil.